ada ayat, aku lupa ayatnya apa, tapi aku ingat banget. Janganlah bunuh dirimu, bahasanya kayak Allah tuh menyayangi kamu gitu loh. I love you lah bahasanya gitu ya. Terus aku mikir, oh iya ya, yang di atas aja sayang sama aku. Aku juga harus sayang sama aku gitu. Aku yang pengen di ngertiin. Aku pengen kalian ngertiin aku. Aku nih bipolar loh. Kalau ada yang hate aku tentang alah caper, itu banyak banget yang ngomong kayak gitu. Pingin dibilang bipolar lah, apalah gitu. Aku nguploadnya malam-malam video gitu, sebuah video aku upload. Paginya itu ada yang nge-DM aku. Dia sekampus sama aku tapi aku nggak kenal dia. Tapi dia bilang, Vin, makasih banget kamu udah ngepost yang kamu post tadi. Tadi malam aku pengen bunuh diri tapi nggak jadi. Wow. Aku ngerasa nggak sendirian. Ada cerita para puan. Selain orang tua, mungkin juga selain kakak kamu. Kamu kan tadi sempat mention kakakmu. Ada nggak sih orang lain yang kamu kayak go to personmu untuk cerita atau untuk bantu? Dengerin dong, dengerin aku dong, dengerin aja deh gitu. Ada teman aku, Ada. sahabat aku banget. Kebetulan kita LDR. Kok LDR ya namanya? Ya, relationship kan nggak harus percintaan ya. Iya, jadi dia tuh, aku kuliah di Unpad, dia di UI, kan agak jauh ya. Iya. Terus aku dulu ngerasa, aduh jauh banget nih. Tapi sekarang kan bisa chatan dan lain-lain. Jadi aku kalau cerita ke dia, dan dia, udah Vin, keluarin aja apa yang lo rasain, gue bakal dengerin. Kadang kita kan butuh concern juga, lo mau dikasih nasihat atau enggak. Atau mau didengerin doang. Gitu. Aku selalu bilang, udah dengerin aja, gak usah dikasih nasihat. Bijak juga loh itu pertanyaan itu ya. Karena kan itu ya, kadang kita tuh cuma pengen didengar aja, gak cuma pengen nasihat gitu. Jadi ya udah didengar terus sama dia. Aku lagi cerita sampai sekarang gitu. Apa yang jadi pertimbangan kamu untuk akhirnya kamu cerita ke dia, confess ke dia, aku itu punya isu kesehatan mental nih gitu. Karena aku tahu dia orangnya gimana, karena kita udah temenan tuh 10 tahun lebih. Karena aku tahu dia orangnya gimana, reaksinya bakal gimana. Jadi itu udah jadi pertimbangan ya? Pertimbangan pastinya. Dan aku juga kalau cerita juga kadang mikir, dia lagi ada masalah nggak nih gitu. Kalau lagi ada masalah nanti aja diceritanya. Aku cerita ke notes aja atau nggak ke buku tulis aja deh gitu. Jadi kalau biasanya kalau sahabat banget itu kalau ketemu baru tuh update live gitu kan. Gitu sih. Jadi kita juga harus mandang nih temen kalau kita ceritain bakal reaksinya gimana ya gitu. Kalau udah tahu reaksinya bakal buruk, kalau kita tahu orangnya gimana, ya udah nggak usah cerita. Gitu. Itu bener banget. Iya. Karena kita harus pilih-pilih banget orang siapa yang kita mau cerita. Iya, benar. Itu tuh penting. Kalau ke medsos sendiri, ke internet deh, ke dunia maya gitu. Kamu bahkan dari pertama kali kita mulai aja kamu udah bilang bahwa karena tidak ada yang speak up, lalu aku memberanikan diri untuk speak up. Tapi datang keberaniannya itu dari mana sih? Itu udah itu udah masa kan? Itu bukan lagi yang kamu bisa pilih-pilih. Kira-kira dia tanggapannya gimana kan? Aku inget tujuan aku apa sih? Tujuan aku kan bukan buat cari perhatian. Tujuan aku bukan buat konten gitu. Memang sebenarnya buat konten untuk membantu orang gitu. Tapi bukan konten kayak aduh aku mau caper, mau dikasihanin. Aku nggak ada niat sama sekali kayak gitu. Niat aku cuman pengen ayo teman-teman yang ngerasain apa yang aku rasain, ngerasa gejala depresi, gejala gangguan kesehatan mental, ayo ke profesional gitu. Kamu nggak sendirian gitu. Aku juga ngerasain loh gitu. Suicidal thoughts dan lain-lain. Aku ngerasain. Kamu nggak sendirian kok gitu. Jadi itu niat aku. Jadi kalau ada yang hate aku tentang alah caper, itu banyak banget yang ngomong kayak gitu. Pingin dibilang bipolar lah, apalah gitu. Aku nggak peduli karena sorry niat aku bukan itu ya. Niat aku cuman buat pingin bantu teman-teman. Dan ternyata malam, kan aku speak up malam-malam tuh. Aku nguploadnya malam-malam video gitu, sebuah video aku upload. Paginya itu ada yang nge-DM aku.
dia sekampus sama aku tapi aku nggak kenal dia. Tapi dia bilang, Vin, makasih banget kamu udah ngepost yang kamu post tadi. Tadi malam aku pengen bunuh diri tapi nggak jadi. Wow. Aku ngerasa nggak sendirian. Di situ aku makin semangat. Oh, ternyata ini bukan kekurangan buat aku. Aku bisa bantu orang lewat sini. Gitu. Wow. Haters ada, tapi itu tidak men-trigger hal negatif. Terkadang pasti bikin sedih dong, bikin sedih. Tapi aku lebih balik lagi. Oh kan niat gue bukan itu. Mengingat lagi yang DM itu kali ya, motivasi gitu. Itu kan dampak yang luar biasa ya akhirnya dari keberanian dan keputusan kamu gitu. Kalau buat hidupmu sendiri gitu ya, di luar medsos gitu, kehidupan sehari-hari, menurutmu kesehatan mentalmu dulu sampai sekarang gitu ya, dampaknya ke hubungan kamu sama orang-orang terdekatmu tuh gimana sih? Ke sahabat, orang tua, kamu sempat mention tadi juga waktu itu misalnya punya pacar, dampaknya jadinya seperti apa sih? Berhati-hati kah? Dulu dampaknya ke relationship apapun itu, contohnya ke temen atau ke orang tua ataupun ke pacar misal kalau punya. Amin segalanya gitu. Gitu, aku ngerasa aku yang pengen di ngertiin. Aku pengen kalian ngertiin aku. Aku ini bipolar loh. Aku dulu tuh kayak gitu. Tapi sekarang aku lebih kayak, oh aku harus bisa mengendalikan ini sendiri dan aku nggak boleh ketergantungan sama orang lain. Terus dulu itu juga kalau masalah gangguan kesehatan mental aku itu takut ketemu sama temen, misalnya gitu. Misalnya diajak main sama temen, akunya lagi di fase depresi, enggak aku nggak mau, aku takut, aku atau membatalkan perjanjian aku dan lain-lain. Kalau sekarang aku kayak, oh aku bisa kontrol itu, jadi main aja nggak apa-apa. Gitu. Terus dulu kalau aku punya pacar, ya tadi aku pinginnya di ngertiin. Tapi sekarang punya prinsip, aku harus mengerti diri aku sendiri dulu. Baru aku juga ngertiin dia dan lain-lain gitu. Apa yang pernah terjadi di masa lalu itu ya, mempengaruhi nggak sih cara kamu akhirnya melihat hubungan, mau pacaran atau pernikahan gitu? Jujur aja aku malah lebih kayak, aku bukan lebih, sebenarnya kalau misalnya aku live TikTok, itu tuh orang-orang tuh nanya-nanya, Kak jadi trauma gak sih pacaran? Kak jadi trauma gak sih mau nikah dan lain-lain? Jawabannya enggak sih. Aku jadi lebih ngambil pelajaran. Oh kalau mau decision making itu jangan terburu-buru. Aku ambil pelajarannya dan aku ingin membetulkan itu apa sih, mengubah itu di masa depan nanti gitu. Rasanya kayak sebagai orang-orang awam gitu ya, kita kalau ketemu teman-teman, saudara-saudari yang punya isu kesehatan mental di hidupnya, sebenarnya gimana sih kita lebih aware sama kondisi mental seseorang? Pertama, kalau udah tahu dia lagi, sebenarnya ini nggak cuma orang yang memiliki gangguan kesehatan mental aja, tapi contohnya aja ketika teman lagi sedih deh, kita harus ngapain itu, kadang kan kita masih bingung ya. Pertama itu listening. Mendengarkan. Ngapain tuh? Mendengarkan. Listening sama hearing beda ya Kak ya. Kalau hearing itu kita dengerin lewat kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi kalau listening kita dengerin terus kita taruh empati kita. Kita ngerasain apa yang dia rasain gitu. Kedua, speaking. Pasti kan harus ada feedback kan. Gak cuman kita ketika dia cerita kita diem aja, nggak gitu kan. Tapi kita ada feedback, misalnya validasi perasaan dia. Oh kamu lagi sedih ya. Oh rasanya kayak gitu, terus gitu. Terus makasih ya kamu udah berjuang, makasih banget kamu udah mau cerita sama aku. Jadi mengapresiasi dia juga gitu. Dan jangan sampai kita membanding-bandingkan cerita kita dengan cerita dia, adu nasib. Gitu. Jangan sampai adu nasib. Karena kan dia cuma butuh didengar aja. Dan kalau dia butuh nasihat juga, tanya, kamu mau dikasih nasihat atau enggak? Kayak teman kamu ya? Iya. Terus ketiga, mungkin kalau orang emang love language-nya physical touch atau apa, itu aku lebih kayak meluk. Atau elus-elus aja deh. Kalau kita sama perempuan itu pasti kayak, semangat ya, makasih banyak kamu udah berjuang gitu.
peluk, atau itu ke pasangan juga bisa, karena itu menurut aku apa ya, berasa banget gitu. Oh ternyata aku disayang sama orang, ternyata aku dicintai sama orang gitu. Itu sih. Tapi kalau misalnya temennya udah atau orang terdekat kita sudah di luar batas, maksudnya sedih terus menerusnya, apalagi sampai ada indikasi bunuh diri atau self harm, rujuklah bukan rujuk sih, kayak bawalah ke profesional gitu, ajak gitu. Tapi kita nggak boleh maksa juga, karena ranah kita tuh udah sampai ayo kita ke profesional yuk gitu. Kalau dia nggak mau, kita nggak boleh maksa. Oke. Itu berarti mungkin kita juga perlu dikasih gambaran nih, Kak Vina, kayak hal-hal apa yang mungkin bisa men-trigger orang malah jadi lebih sedih, lebih apa yang kita harus hindari ya, bercandaan yang seperti apa ya, kata-kata seperti apa ya gitu. Dulu tuh kalau aku pernah diginin sebelum didiagnosis bipolar, ih lo bipolar ya gitu. Dibercandain kayak gitu, atau dibercandain kayak bukan dibercandain sih, seperti dibilang alah gitu doang mah biasa, gue lebih parah. Jadi adu nasib. Itu adu nasib tadi ya. Terus dibercandain tadi kayak bipolar kali lu gitu. Atau lu jangan-jangan skizo lagi. Lu ngayal-ngayal gitu ya, gitu. Jadi itu dihindari sih lebih baik gitu. Jadi intinya pokoknya kalau ada temen lagi sedih, apalagi kalau dia sampai ada suicidal thoughts, itu lebih baik dirujuk ke profesional dan udah dengerin aja ceritanya. Karena manusia itu pada dasarnya ingin didengar. Ya, betul. Masih ada mimpi-mimpi lagi nggak sih, Kak Vina? Ada. Yang kamu pikirkan dalam kira-kira jangka pendek atau jangka panjang? Mimpi dalam kesehatan mungkin, mimpi dalam kerjaan. Iya, ada dong pasti. Apa dong? Aku itu pingin banget pertama raising awareness of mental health. Itu yang paling aku inginin banget. Dan caranya gimana? Aku lagi daftar S2. Oh, cool. Keren. Lagi belajar. Nanti November tesnya. Jadi aku nanti pengen ngambil komunikasi. Dari komunikasi ini aku ngambil komunikasi kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan mental. Jadi pengen banget fokus ke kesehatan mental sih. Tapi secara pengalaman, karena aku bukan profesional gitu. Untuk kesehatan mentalmu sendiri? Pastinya pengen lebih stabil. Dengan aku lebih stabil, aku bisa bantu teman-teman. Dengan aku lebih stabil, aku bisa beraktivitas atau berfungsi sosial dengan baik gitu. Tadi kan aku sempat nanya skala 1 sampai 10, jawabannya Vina itu 8. Berarti untuk mencapai 9 dan 10, kira-kira kamu akan terbayang mau melakukan apa tuh? Mau melakukan apa? Pastinya aku satu, ini susah banget sih sebenarnya, lebih sayang sama diri sendiri. Walaupun itu kayaknya gampangnya diomonginnya, tapi sayang sama diri sendiri itu ternyata is emas gitu loh. Terus lebih aware terhadap emosi-emosi yang ada. Karena aku juga masih belajar sampai sekarang kan, masih proses. Dan aku pingin bisa mencapai itu semua. Dengan cara, aku tuh paling seneng itu goals aku sekarang tuh, oh ternyata aku jadi sering olahraga, aku jadi sering nge-gym. Itu menurut aku goals yang paling alhamdulillah banget. Gitu. Ada nggak pesan buat kawan-kawan ya, yang mungkin mereka juga lagi struggling dengan kesehatan mentalnya? Mungkin ada yang masih belum berani cerita, ada yang belum berani ke psikolog, mungkin ada yang masih bertimbang, ini sebenarnya emang kesehatan mental atau aku tuh cuma melebih-lebihkan situasi aja, kurang support mungkin. Kalau ada pesan-pesan. Untuk teman-teman yang ngalamin gangguan kesehatan mental atau gejala gangguan kesehatan mental dan masih takut untuk pergi ke profesional, you know, actually it's okay to seek for help. Gak apa-apa banget. Ya. Dan apapun situasinya, mau sedih sedikit, mau marah sedikit, itu ke profesional gak apa-apa banget. Gitu. Dan kalian itu berjuang gak sendirian. Buktinya ada podcast ini. Ada aku yang berjuang juga sama suicidal thoughts dan pikiran-pikiran buruk lainnya. Aku juga ngalamin itu, dan pasti teman-teman juga bisa ngalamin menjalankan proses yang indah seperti yang aku alami. Gitu. Jadi teman-teman
please banget don't give up on everything ya. Emang sih maunya give up aja ya, tapi percaya sama prosesnya. Nggak ada proses yang naik terus, pasti naik turun gitu. Aduh. Terima kasih banyak ya Kak Afina. Iya, aduh, senang banget bisa ngobrol. Dan sebenarnya congrats buat diri yang sudah lebih stabil, ya, 2 tahun bebas dari self harm, dari self harm, dan kita mendoakan semuanya jauh lebih lancar, jauh lebih stabil ya, semua mimpinya tercapai. Amin. Terima kasih banyak Kak Afina. Amin, semoga lebih stabil. Amin. Thank you. Kawan Puan, terima kasih banyak udah nyimak obrolan para Puan dengan Kak Afina. Kalau kita bisa ambil kesimpulan, ada 3 hal penting yang sebenarnya Kak Afina ceritakan. Yang pertama, seperti halnya kesehatan fisik, kesehatan mental itu juga sama pentingnya untuk menerima treatment medis. Jadi nggak apa-apa loh kalau kamu butuh dan mau pergi mencari bantuan. Yang kedua, ada cara-cara untuk kita bisa lebih aware dengan orang-orang, teman, sahabat, atau orang tua yang punya gangguan kesehatan mental. Pertama, listening. Kita harus mendengarkan dan pahami apa yang sedang mereka alami. Yang kedua, speaking. Beri feedback dengan validasi. Terima dan validasi perasaannya. Apa yang dia alami. Lalu yang ketiga, physical touch. Tadi Kak Afina sempat mention soal physical touch. Sentuhan itu bisa sangat menenangkan. Yang terakhir, yuk ajak mereka untuk pergi ke ahli atau profesional. Beritahu juga bahwa dia tidak sendiri. Yang ketiga, dari Kak Afina, pada dasarnya semua orang ingin didengar. Jadi pastikan apakah itu teman, sahabat, orang tua, apakah dia memiliki isu gangguan mental ataupun tidak. Ingat bahwa setiap orang ingin didengar dan mereka layak mendapatkan ceritanya kita dengar. Terima kasih banyak kawan Puan, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe. Terima kasih, bye!